Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hawa Aprilia Utami. Di sini saya akan membahas apa itu SDGs atau Sustainable Development Goals. Apa sih itu SDGs? SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Dari 17 tujuan SDGs, saya memilih pendidikan berkualitas. SDGs 4 pendidikan berkualitas menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, kita dapat menciptakan generasi yang lebih cerdas, sehat, dan lebih produktif. Tujuannya apa sih? Tujuan utama dari SDGs keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua satu pada tahun 2030. Dengan kata lain, setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi fisik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, dalam SDGs keempat itu ada aspek utamanya. Yang pertama itu ada akses universal, kualitas pendidikan, ekuitas dan inklusivitas, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dari keempat aspek utama itu, yang pertama pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, kewarganegaraan global, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua ada akses universal, ada pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga ada kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, pembelajaran efektif, guru berkualitas, infrastruktur pendidikan. Yang keempat ada ekuitas dan inklusivitas, mengatasi diskriminasi, pendidikan inklusif, dan yang terakhir pendidikan yang kelompok rentan. Hal ini penerapan SDGs nomor 4 sebelum menggunakan UDU. Yang pertama kurikulum, relevansi dengan kebutuhan pasar, pembelajaran berbasis kompetensi, integrasi pendidikan karakter. Yang kedua ada metode pembelajaran. Pembelajaran aktif mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek, dan presentasi. Penggunaan teknologi memanfaatkan teknologi yang ada seperti komputer, internet, dan media sosial untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis masalah, menyajikan masalah nyata kepada siswa untuk diselesaikan secara kelompok. Infrastruktur, pembangunan sekolah. Membangun sekolah baru atau memperbaiki sekolah yang sudah ada untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Perpustakaan menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap dengan koleksi buku, jurnal, dan jumlah dan sumber belajar lainnya. Yang ketiga, laboratorium membangun laboratorium untuk mendukung pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Transparansi dan akuntabilitas. Laporan dan analisis, UDU menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kinerja sekolah, penggunaan anggaran, dan hasil belajar siswa. Yang kedua, itu kolaborasi dengan orang tua. Modul komunikasi yang terintegrasi memungkinkan sekolah untuk berkomunikasi dengan orang tua secara efektif, meningkatkan keterlibatan mereka dalam pendidikan anak. Penerapan SDGs nomor 4 setelah menggunakan UDU. Yang pertama itu ada manajemen data sesuai yang efisien. Apa aja sih? Ada pendaftaran dan pemantauan, dan analisis data. Yang kedua, peningkatan kualitas guru. Apa? Yang kedua, ada peningkatan kualitas guru untuk pelatihan dan pengembangan. UDU dapat digunakan untuk mengelola program pelatihan guru, melacak perkembangan profesional mereka, dan memastikan bahwa semua guru memiliki kualifikasi yang diperlukan.
Yang kedua itu ada evaluasi kerja. Sistem evaluasi kinerja guru yang terstruktur dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru. Nah, yang ketiga, peningkatan akses terhadap pendidikan, pembelajaran jarak jauh, administrasi yang efisien. Yang keempat itu ada sumber daya manusia, peningkatan kualitas guru dan rekrutmen guru berkualitas. Dan yang terakhir ada kemitraan, kerjasama dengan dunia usaha, serta bekerjasama dengan lembaga lain. Terima kasih, sekian dari saya.